Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube. Selamat jumpa kembali dengan channel kami, Good Job Channel. Kali ini saya kedatangan pesawat atau smartphone, yaitu Oppo F1s. Beliau bilang kalau pesawat teleponnya atau handphonenya dibanting sama anaknya sehingga layarnya pecah atau retak di dalamnya sehingga tidak bisa disentuh dan tidak dipergunakan oleh yang bersangkutan. Ya, akan kita coba, akan kita perbaiki dan kita reparasi agar handphone atau smartphone ini bisa dipergunakan sebagaimana mestinya dan bisa digunakan kembali oleh anak beliau. Kemudian akan kita coba, karena F1s ini di bawahnya ada baut pengaman yang ada di bagian dekat konektor charger atau papan charger atau konektor atau plug-in charger. Kita buka pelan-pelan, kita buka perlahan-lahan sampai terbuka mesinnya. Nanti kita akan coba buka bareng. Nah, di situ banyak pengamannya, terutama baut-baut yang mengamankan antara lain fleksibel on off, ya. Kemudian pengaman baterai. Kemudian juga di situ ada pengaman LCD atau layar, dan terakhir adalah pengaman layar sentuh. Nah, setelah kita buka, kita copot semua pengamannya untuk memudahkan kita melepaskan LCD, layar sentuh, baterai, dan fleksibel konektor charger. Kemudian pelan-pelan, ya, sebelum kita masuk ke baterai kita copot dulu semuanya. Kita copot semuanya dan akan segera kita lepaskan baterainya untuk mempermudah ketika kita mengangkat mesin. Baterai cukup kita angkat karena di situ ada pengamannya, ya, alat untuk mengangkat. Ya, kita coba mengangkat. Nah, alhamdulillah sudah kelar. Kita lihat di situ, kita lepaskan konektornya. Kemudian kita angkat sedikit. Jangan lupa loh ya, di situ ada baut, masih ada baut yang harus kita lepaskan agar mempermudah mengangkat mesin handphone tersebut. Kemudian juga di situ harus kita lepas kabel antena, sudah terlepas, dan setelah itu kita angkat. Terlihat seperti ini. Setelah itu kita coba melepaskan LCD-nya, ya. Karena LCD-nya kebetulan sudah tidak terpakai, maka kita tidak ada resiko untuk membongkarnya, walaupun dengan cara yang tetap soft, ya, tetap mengutamakan keselamatan, karena kita kebetulan menggunakan cutter. Oke, setelah itu, nah, dilihat, kita keluarkan tombol, ya, sudah keluar, sudah terlepas dari framenya. Kemudian kita bersihkan dulu, jangan lupa di situ ada serpihan-serpihan kaca yang harus dibersihkan agar nanti ketika kita pasang LCD yang baru bisa rapi, bisa bagus lagi seperti harapan atau sesuai dengan harapan kita. Oke, karena layarnya atau LCD-nya belum tersedia, maka untuk sementara sambil menunggu waktu kita rehat sejenak, ya, sambil menunggu LCD yang baru datang. Oke, ini LCD sudah datang. Nanti akan kita coba, kita copot, kita pasang kembali LCD yang baru. Usahakan serapi mungkin untuk kesempurnaan, paling tidak perfeksionis
agar handphone yang tadinya rusak dan tidak bisa dipakai, kita bisa pakai kembali sebagaimana harapan dari yang punya handphone tersebut. Yang pertama, setelah kita bersihkan framenya atau tempat pijakan dari LCD, kita harus kasih lem. Lem ini khusus untuk handphone, ya, jenisnya macam-macam. Usahakan merata agar nanti LCD atau papan LCD dengan LCD menyatu dengan baik, tidak ada lubang atau tidak ada sinar keluar ketika LCD tersebut dipasang. Setelah kita rasa cukup, kita coba pasangkan atau kita kawinkan LCD-nya, kita masukkan ke dalam papan papan frame atau rumah dari LCD. Ya, diperlukan kehati-hatian agar LCD pecah dan retak. Nah, setelah dirasa cukup, nah ini sudah bagus, agak lumayan, sudah bagus, sudah mulai rata. Kita ambil karet untuk membantu merekatkan LCD atas dan LCD dengan papan frame. Kemudian sambil menunggu kering dan sambil nanti kita coba juga, kita pasang mesin sebelum kita patenkan atau sebelum kita baut seperti semula, sambil kita coba dulu bagaimana LCD-nya masih bisa berfungsi ataukah tidak. Sambil nanti kita bantu diikat dengan karet gelang. Kemudian ya itu kita coba masukkan baterai, kemudian kita coba ikat dengan karet gelang untuk merekatkan atau membantu merekatkan LCD-nya. Karena baterainya kosong, kita coba pancing dengan charger. Iya. Kemudian nyala. Tapi karena belum sempurna, kita coba ikat karet untuk membantu mengeringkan atau merekatkan LCD dengan papan frame. Jangan lupa ya, jangan buru-buru dilepas ikatan ini agar kencangnya atau kerapatannya bagus. Kita coba hidupkan. Ini mohon maaf, sengaja video ini saya percepat durasinya agar tidak memakan banyak waktu dan tentunya kuota. Ya, kita coba, alhamdulillah handphone berfungsi atau LCD berfungsi dengan baik. Tapi tetap kita harus merekatkan, kita harus berhati-hati. Nah, sekarang kita coba memasang pengaman LCD. Diantaranya ada pengaman LCD, pengaman layar sentuh, pengaman baterai, untuk kita baut kembali agar menjadi lebih kenceng. Ada juga. Setelah itu baru sambil menunggu kering, kita pasang semuanya baut-baut yang tadi sudah dilepaskan. Termasuk di situ ada baut pengaman baterai atau lempengan kecil pengaman baterai yang harus dibaut agar baterai tidak mudah lepas ketika nanti terjadi benturan di kasur atau jatuh dikit gitu. Kadang-kadang kalau nggak ada pengaman itu baterainya kan mudah lepas. Kemudian di situ yang paling terakhir adalah pengaman dari fleksibel charger dan fleksibel nada ring dan speaker bawah. Itu juga harus kita baut, jangan sampai tidak atau jangan sampai kita lupa, karena di situ fungsinya juga sangat vital sekali. Oke. Setelah semuanya kita baut, ada yang masih belum dibaut, yaitu baut atas di bagian mesin. Bagian mesin atas ada 3 baut yang harus kita pasang, 1 di kiri, 2 di sebelah, 1 di kanan, 2 di sebelah kiri. Iya. Setelah itu coba kita hidupkan kembali dan ya, handphone berfungsi dengan sangat baik sekali. Tinggal sekarang kita matikan sambil nunggu kering.
Nah, setelah kering, karet kita buka, kemudian akan kita pasang backdoor atau tutup bagian bawah agar handphone rapi kembali seperti semula. Jangan lupa untuk menekannya harus perlu kehati-hatian. Jangan asal menekan, karena di situ rentan sekali dengan getas atau pecah kalau kita tidak hati-hati. Kemudian yang terakhir adalah baut paling bawah. Baut paling bawah yang ini akan kita pasang sebagai langkah terakhir untuk menutup handphone agar handphone tersebut rapi kembali. Terima kasih sudah menyaksikan video tutorial kami. Jangan lupa subscribe, kemudian kasih tombol like, dan yang paling penting, semoga tutorial singkat ini bermanfaat untuk sahabat YouTube semua. Silakan mencoba. Semoga dengan adanya tutorial singkat ini, minimal kita bisa merenovasi sendiri atau mengoprek sendiri